Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga sehat semua ya. Suara saya apakah sudah kedengeran? Mantap Om. Oke, terima kasih responnya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Intinya sih semua informasi dan analisis yang disajikan dalam rekomendasi atau pembahasan malam ini itu hasil analisa teknikal ya, dan tidak menjamin keuntungan. Kemudian analis tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan yang diambil berdasarkan informasi ini. Dan pastikan untuk lakukan analisa kembali mandiri ya, cek recheck lagi newsnya, kemudian broksum teknikal juga sebelum membuat keputusan beli jual atau jual beli, cut loss maupun take profit dan investasi. Intinya ini buat belajar dan semoga bermanfaat nanti untuk bahan pertimbangan trading teman-teman. Tadi IHSG udah dibahas ya, jadi teman-teman bisa apa sih namanya? Bisa cek di video yang tadi itu, bisa dicek masalah IHSG seperti apa, sama pertanyaan yang terkait saham yang tadi juga tolong jangan ditanyain lagi, kan udah dibahas di video yang live tadi, jadi teman-teman silahkan cek HMA lah segala macam itu ya. Nah kali ini kita mungkin refresh sedikit buat teman-teman yang baru join, eh, karena ada beberapa orang yang baru join terus mungkin nggak baca apa namanya, nggak baca rulesnya seperti apa, nggak baca rata trading, baru join sebentar terus live gitu kan, live grup ada gitu, ada yang begitu itu kan, itu nggak masalah sih karena memang udah diarahin kita begitu join baca rules dulu, jangan langsung entry segala macam gitu kan, tapi ya dianya begitu ya udah terserah lah gitu kan, yang penting udah kita arahin itu kan, saya kira sih nggak terlalu masalah. Misalkan grup itu kan cocok-cocokan ya, ada yang cocok join, bisa ngikutin, ada yang nggak bisa ngikutin juga ada gitu kan, banyak, tapi sejauh ini sih mayoritas bisa ngikutin ya. Oke, refresh sedikit mengenai cara trading di cuan cuy ya. Bentar, saya harus share screen dulu. Yang tadi, eh ini sebentar saya delete dulu deh ini deh. Nah ini di watchlist itu kan memang banyak ya. Nanti kan ini kan masih belum dibahas. Mungkin lagi dikerjain nih Roge. Atau mungkin saya belum ngopi hasilnya seperti apa gitu kan, karena tadi udah keburu live, keburu zoom lagi. Dan ini intinya dari semua watchlist ini seluruhnya tuh potensi potensi naik, potensi naik cepat, ataupun bisa seminggu ke depan, atau bahkan bisa sampai dengan 1 bulan. Intinya seluruh watchlist itu, dimasukkan watchlist itu tujuannya untuk cuan aja gitu kan, untuk cuan. Ada yang memang begitu masuk ngedrop dulu ada gitu kan, dan sering 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 banget itu masuk watchlist kok malah merah gitu kan. Nah itu teman-teman gak usah khawatir, intinya seluruh watchlist itu selama dia belum break supportnya, ya intinya gambarnya kasarnya sebelum ARB lah, selama dia turun nggak ARB itu kan, pasti nanti kedepannya akan naik gitu. Yang udah terjadi kan kemarin, beberapa hari kemarin kan ada beef gitu kan, itu drop dulu baru naik. Raja juga sama, Raja begitu masuk watchlist, eh baru baru masuk terus ngedrop dulu. Nah, kemarin kan naik. Nah, memang banyak saham yang sebenarnya belum belum siap masuk watchlist ya. Tapi kita kan nggak tahu ya. Ini naiknya kapan sih itu? Kita nggak bisa prediksi. Kalau kita bisa prediksi pasti kita udah all in, udah gade segala macam lah yang harta yang kita milikin, gade harta tetangga kalau perlu tuh kita gadekan dulu buat masuk saham yang sudah pasti naik. Nah, kita nggak tahu naiknya kapan. Makanya watchlist itu banyak gitu. Intinya sih seluruh saham itu ini bagus semua nih. Cuman kita kan kalau misalkan saya pilih misalkan satu dua tiga saham aja, sebutin lah saham. Masukin ASLC gitu kan.
waktu itu udah masukin SLC kan. Ini eh teman-teman bisa cek di itu. Hold beli SLC, nanti hold nih pasti naik gitu kan. Kan nggak mungkin saya masukin watchlist hari itu terus akan naik kan enggak gitu kan, nggak tahu nih naiknya kapan, tapi setidaknya kita tuh bisa ngebaca oh ini saham ini menarik nih, dia akan ada potensi naik karena secara teknikalnya bagus, dia ada akumulasi lah, terus ada news juga mungkin kan. Nah itu tinggal jalannya aja nih kapan nggak tahu gitu, makanya dimasukin watchlist. Beli ini dulu sedikit, nanti kalau udah rame langsung HK, begitu rally ya udah tinggal tambahin aja gitu, gitu ya. Itu untuk seluruh watchlist, intinya tujuannya cuan itu kan. Ada juga yang langsung. Yang langsung itu biasanya ditandain dari saham-saham yang memang kenaikannya tanggung ya. Kayak hari kemarin tuh naik 20%. eh tapi kayak mau arah tapi nggak arah gitu loh. Malah dibanting lagi sedikit tapi nggak dibanting sampai ARB gitu kan. Nah itu saham-saham itu biasanya tuh akan dilanjutkan di hari berikutnya atau lusanya gitu kan. Contoh kayak SLC nih. SLC kan masuk watchlist besok, seharusnya besok atau enggak seminggu ke depan lah dia akan melanjutkan kenaikan lagi gitu. Makanya saya bold di sini. Ini saya belum ngecek semua ya. Itu nanti dia akan naik lagi. Kenapa? Karena targetnya kan 135 ya, 135. Dia udah mulai stabil di 100, break dikit, tapi nggak dibanting gitu kan. Seharusnya dia dibanting tuh sampai 80 atau 70 gitu kalau memang niat distribusi. Nah ini nyatanya tuh enggak. Artinya memang ada potensi untuk melanjutkan kenaikan gitu. Nah Raja juga sama. Raja kan kita targetkan 6.000, kok nggak dibanting gitu kan, nggak dibanting di bawah apa ya, di bawah 4.000 lah. Kenapa nggak sampai di bawah 4.000 gitu kan, malah malah ditahan di situ kan, nyatanya kan naik ya, naik pun nggak boleh sampai 5.000 gitu loh, nggak boleh sampai 5.000, ditahan ya, ada apa, artinya kan dia belum cukup amunisi atau barang yang dia akumulasi di kemarin, tapi market udah ngerespon jadi naik. Nah mereka nahan supaya nggak naik 5.000, dia ditahan dulu tuh, dijual yang punya punya dia dulu sambil nampung juga gitu kan barang-barang retail yang jual gitu. Nah nanti berikutnya baru dia akan lanjut sampai 6.000. Kurang lebihnya sih teorinya tuh seperti itu. Nah prakteknya aja nih yang kapannya tuh yang kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Makanya money management itu penting banget itu. Kalau teman-teman jangan all in aja. Udah, kalau intinya kuncinya jangan all in. Kalau nggak all in enak gitu loh. Ah beli Raja misalkan budget 100 lot, beli 20 lot itu ya. Wah, ke drop dibanting nih, nggak usah khawatir, tambahin lagi aja deh, tambahin 5, tambahin 10. Tunggu dia responnya gimana nih gitu kan. Kalau misalkan tambahin 10 katakanlah, tapi masih di situ-situ aja ya, jangan tambah lagi gitu kan. Tunggu dulu gitu. Jadi nambahnya tuh setiap rontok tapi ada pullback gitu loh. Dia banting, turun, terus ada perlawanan sedikit naik, nah kita beli lagi itu situ. Kalau dia turun lagi terus masih sekitaran itu sideway kan, itu biarin dulu aja gitu kan. Jadi jangan buru-buru averaging down, misalkan setiap turun average, turun average, nah itu lama-lama habis RD-nya ya. Kalau unlimited nggak apa-apa gitu kan, tapi buat teman-teman yang kayak saya mungkin ya terbatas gitu kan, mungkin cuma beberapa triliun doang gitu kan, ya udah begitu turun jangan nambah-nambah terus, tunggu support dulu, ketemu support mantul baru kita tambah gitu. Itu ya kurang lebihnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir baru beli kok merah ya gitu kan, tenang, memang seperti itu di desainnya gitu kan, itu meminimalisir resiko. Jadi kita beli saham tuh yang enak memang di dekat-dekat area support, jadi harapan cuannya tuh lebih besar daripada di beli yang di pucuk gitu ya, yang breakout itu, buy on breakout tuh cepat banget cut loss biasanya. Baru breakout terus kita beli kok false breakout itu ya, kayak breakout palsu gitu kan. Begitu turun lagi kita malah cut loss. Nah, mendingan kita buy on weakness saja, begitu turun mau mantul dikit, nggak jadi. Tapi tetap di situ kan gitu. Jadi minim cut loss ya gitu. Jadi semakin kita ngebatasin atau meminimalisir resiko, peluang pecuannya tuh lebih besar itu daripada buy on breakout, kecuali memang teman-teman yang menganut sistem stop loss ya, stop loss maupun ya kayak scalper gitulah, disiplin ya, disiplin take profit atau SLTP ya biasanya kita sebut ya, stop loss take profit. Jadi kalau jalan profit kita jual, kalau loss ya kita cut itu. Nah kalau saya sendiri nggak seperti itu gitu kan, kecuali memang kayak di trading ya pakai margin lah apa, nah itu memang mau nggak mau itu, begitu beli cuan take profit, nggak cuan ya udah itu kan. Oke,
Kira-kira begitu ya. Jadi silakan baca lagi cara entry-nya itu yang harus benar-benar dipahami karena saham yang sama bisa menghasilkan return yang berbeda, hasil yang berbeda gitu kan. Ada yang profit, ada yang loss. Nah, itu teman-teman jangan sampai seperti itu. Nggak usah panikan kalau trading, kalau misalkan dibanting ya udah tungguin itu kan. Karena yang watchlist itu rata-rata bukan saham-saham yang gorengan nggak jelas gitu loh, bukan yang kayak dadak lah apa segala macam gitu kan. Pokoknya nggak analisanya tuh nggak sampai nggak ngikutin orang-orang yang memang wah ini lagi rame ini nggak. Oh, kalau memang datanya masuk ya udah masuk. Kayak CBRE, CBRE itu kan waktu FCA masuk terus begitu AHA rame ngebahas kita nggak masuk. Memang secara data tuh nggak masuk. Nah baru-baru ini hari ini besok tuh masuk watchlist. Oh masuk nih masuk kriteria nih beberapa hari belakangan itu kan. Ya boleh lah silakan. Toh sekarang dia udah dibanting dan ada perlawanan, artinya bisa ditrainingkan kembali gitu. Gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pertanyaan aja karena nanti saham-saham yang potensi besok naik atau seminggu ke depan naik nanti akan langsung di-share chartnya. Biar ada data ya, biar ada historical itu kan. Kalau ini jawab pertanyaan aja langsung. Jadi yang mau nanya silakan langsung diketik aja. Oke, sebelum jawab saham, ini ada pertanyaan menarik nih ya. Amin Rais. Amin Rais. Nanya strategi swing sama potensi chart emiten. Strategi swing satu kalau mau average up atau tambah muatan di DIVA. Misalkan ada saran nggak average 195. Oke, kita ini ambil contoh DIVA langsung ya. Kita ambil contoh DIVA. Oke, kalau ada yang mau nanya, selain saham ya, pertanyaan-pertanyaan seputar strategi lah, apapun cara-cara apa yang mau ditanyain, tanyain sekarang ya. Jangan nanti begitu udah live market terus ini gimana tuh itu yang bikin mengganggu trading kita gitu. Mengganggu tuh maksudnya bukan mengganggu ini ya, tapi konsentrasi kita tuh jadi kepecah gitu. Kan udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Oke, ini Diva ya. Di layar harusnya udah kelihatan sih. Oke, udah kelihatan ya. Diva ini kan double bottom ya, dan udah confirm. Oh, dia break lagi ya. Turun lagi. Nah, ini kita yang harus kita kenalin, Diva ini eh candlenya ya, candlenya yang harus kita perhatikan satu-satu. Ini pakai daily ya. Jadi yang dua hal yang harus kita perhatikan. Banyak sih, tapi intinya kurang lebihnya kayak gini nih. Ini candlenya kan dia banyak jarum atau shadow di atas nih. Ini ada shadownya, ada shadownya, ada shadow. Jadi ini bisa dijadikan BPSO juga gitu kan. Besok misalkan nih, besok kalau misalkan opennya gap up gitu ya, beli bisa bisa di BSJP kan. Misalkan dia open di sini besok nih nanti, ntar open di sini gitu kan. Dia akan naik, terus turun lagi nanti body candle-nya di sini gitu. Nah, itu fungsinya BSJP. Jadi teman-teman kalau beli di sini besok, beli sini terus naik, ya udah sell aja kalau mau day trading itu ya. Sell aja nanti dia akan turun lagi baru ngebentuk kayak kayak gini gitu kan. Ke candle-candle kayak yang lain itu. Kalaupun pahit-pahitnya merah gitu ya, merah nggak apa-apa. Nanti di hold aja gitu kan. Nanti juga potensinya akan naik. Pokoknya ini kan udah tinggal dikit lagi konfirmasi double bottom ya. Kalau closing, jadi perhitungannya di closing ya. Closingnya di atas 230 dia udah double bottom. Nah ini wajib punya. Ini bener-bener wajib punya nanti kalau udah kayak gini nih.
eh dia udah ngebreak sini ya, ngebreak terus turun nih, turun set, turun 230 terus balik lagi nih. Nah, terus beli di sini. Ini wajib punya, Kak. Ini yang disebut wajib punya tuh kayak gitu. Jadi udah nge-break out terus retrace-nya uji support ya, uji supportnya berhasil dia balik arah, udah. Nanti saya masukin ke plan wajib punya si DeFi ini. Sebenarnya kemarin kan udah dijelasin ya. Ini potensi wajib punya nih, maksudnya must try kalau nggak salah kan di ini karena harus dicoba dulu nih itu kan. Karena posisi waktu itu kan ini ada jejaknya kan dari 100 berapa tuh 195 bahkan sempat ngedrop ke 178 itu kan. Ini kan masih ada jejaknya nih di sini nih. Ini baik kita tuh 194 195 lah ya. Eh itu kalau kita punya tuh udah floating profit berapa tuh? 17% dan sempat naik ke 26% gitu. Jadi kalau ada wajib punya, mastrai apapun itu nanti istilahnya ya. eh ini saya udah nggak boleh pakai wajib punya nanti. Itu sama dengan memaksa sih soalnya. Secara harfiah nggak boleh. Jadi intinya kalau udah mastrai lah ya, wajib dicoba nih gitu kan. Itu teman-teman harus beli itu. Tinggal diatur lotnya aja gitu. Karena kan pergerakannya kayak gini nih, kayak kemarin kan beli 195 dia ngedrop loh, ngedrop ke berapa tuh? 178, 178 tuh. 178 tuh harusnya ambil aja. Kan lumayan 178 atau miliar ke 178. Sempat minus 7% tuh. Nah, itu pergerakannya kayak gitu. Yang penting siap kalau misalkan ngedrop balik lagi ya udah sikat aja itu. Diva. Ini Diva menarik banget ini. Diva menarik nanti tinggal tunggu konfirmasi breakout neckline kemudian naik, jual aja dulu. Kalau misalkan nggak lanjut lagi, kemudian retrace, pullback, entry dah wajib beli itu. Turunnya sekejap langsung naik, iya, ya mau begitu itu kan. Itu saham samurai emang begitu. Tapi yang jelas sih menarik banget ini Diva. Yang biasa pasang jaring Winda deh, dia kayaknya ambil di bawah. Maklum lah dia RD-nya kan banyak ya, jadi ya susah dilawannya. Oke, itu Diva. Terus kita cek indikator lainnya ya. Bentar. Indikator lainnya MACD deh. MACD udah bagus nih. MACD-nya. MACD-nya udah bagus di atas nol. Stokastiknya oke. Eh, memasuki area overbought ke atas bagus sih. Oke. Diva oke lah. Ini udahlah beli aja kalau Diva mah. Nanti targetnya ke 390 ya. Atau enggak 300 dulu lah, nggak usah muluk-muluk. Ini kan sahamnya murah ya, dan kenaikannya kan cukup signifikan, 1-2 tik itu udah kerasa. Sekarang 228 sampai 300 aja. 300 kan pasti pada take profit tuh 30%. Wah ini mah kalau yang entry kemarin nanti bisa beggar ini. Tuh ya, Diva. Oke, lanjut. Diva. Tadi mana sih? Oh ini ngejawab pertanyaan ini ya. Oke oke si Om Anis ya. Kalau mau average up atau tambah pembuatan diva ada saran nggak 19 hour, average hour 195? Iya tadi ya, pokoknya entry-nya pas breakout atau enggak pas retrace gitu kan. Beli aja fokusin kalau punya RDN kalau mau fokus ke satu dua emiten swing, udah fokus aja satu diva. Udah beli aja itu cicil setiap naik turun, pas turunnya itu beli aja. Turun pullback beli itu kan. Kalau fokus swing idealnya berapa besar per proporsi per sahamnya Bang? Apakah cukup 3-4 saham atau 3-4 aja, 6-8 jangan banyak-banyak. Kayak itu strategi. Terus pertanyaan apa lagi ya? MBMA dan kayaknya belum sempat dibahas. Oke nanti ya. Kapan waktunya averaging down pada saat ini ya, misalkan katakanlah ini ya masih contoh Diva. Misalkan beli Diva kemarin 195 terus turun ke 150 katakanlah. Begitu turun, ini kan supportnya 150 ya. Support itu dari RBS ini, RBS dapat double top, double bottom.
Jadi ini pakai kalau di breakdown lagi ini ada kayak double bottom juga di sini. Nah, ini RBS resist become support yang sebelumnya itu di 139 katakanlah. Pas beli di sini terus turun ya, turun eh jangan setiap kali turun tuh average average itu jangan, tapi nunggu sampai ke support dulu, nanti balik arah. Nah, itu baru beli di sini. Jadi nunggu nunggu balik arah dulu, setelah balik arah baru nambah. Nanti dia akan naik. Nah, kalau misalkan gagal gimana? Kan turun ke sini. Nah, batas cut loss-nya di sini kalau mau cut loss ya. Kalau nggak mau cut loss gimana ya? Tungguin sampai support berikutnya sini. Nanti balik arah lagi baru average di ini. Gitu. Jadi pada intinya saham selama masih di range itu ya, supportnya ketahan, biasanya beberapa kali ketahan dia akan balik lagi gitu kan. Mentok-mentoknya di sini di 70 dia akan balik. Ini support gitu kan. Nanti kalau udah break, nah supportnya ada di sini, jadi sini. Ini kan RBS ya, resist become support itu. Nanti, nah kalau mau nambah di sini nambah retrace. Nanti kan intinya akan naik pelan-pelan dan seakan sampai gitu kan. Cuman nggak tahu kapannya. Itu ya. Oh, Om, kalau RDN kita masih under 5 juta, strateginya tetap diversifikasi atau all in atau saham. Kalau 5 juta, tujuannya apa dulu nih? Kalau mau cari cuan, yang di trading aja biar cepet itu kan. Tapi kalau belajar dulu nih 5 juta buat belajar ya ikutin ikutin rules masing-masing emiten aja biar bisa. Oh, ini kalau di trading begini, kalau swing begini gitu. Yang penting jangan banyak-banyak ya belinya ya. Maksudnya jangan banyak emitennya. Swing katakanlah dua saham aja, dua saham. Misalkan dari 5 juta itu yang buat swing 3 juta, yang buat day trading 1 juta, 1 jutanya standby buat cadangan kalau misalkan nanti perlu average gitu. Ada tips cara melihat konfirmasi pullback di chart Om 1 menit 15 menit. Tergantung. Jadi kalau misalkan kalau gue tradingnya kan sebenarnya seringnya pakai daily ya karena fokusnya itu swing. Swing jangka pendek 5 hari sampai dengan 20 hari atau enggak 1 bulan lah. Gampangnya 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Itu pakainya daily. Kalau misalkan lebih pendek lagi, semuanya kalau misalkan kayak day trading ya pakainya 5 menit, 15 menit aja gitu kan. Semenit kayaknya enggak deh. Semenit terlalu banyak ini palsu ya, apa konfirmasi palsu. 15 menit paling enggak lah, 15 menit, 5 menit itu. Kecuali forex ya. Ini kalau saham nggak secepat itu sih gitu kan. Eh, Kalau scalping malah nggak sempat lihat chart itu. Begitu lihat chart udah berubah kan bid overnya. Itu agak susah kalau misalkan pakai chart. Tunggu sekejap langsung naik. Oh ya tadi udah ya. Oke, udah pertanyaan udah ya. Tinggal bahas saham. Oh, BRMS. Oh, BRMS. BRMS. BRMS ini kan udah patah, udah dead cross MACD-nya, udah dead cross di tanggal berapa nih? Tanggal 17 Oktober di sini nih. Sini juga RBS-nya ya. Ini yang tadi yang saya maksud tuh, eh support yang sebelumnya ini udah kena break ya, udah kena sikat di sini nih. Turun ya udah kita tunggu lagi di eh sebentar. Untuk stokastiknya juga dia masuk ke area oversold ya. Oversold ini tuh udah titik jenuh. Udah mulai jenuh jual nanti ini kan dari candle kelihatan ya. Sebentar. Nah, ini. Ini kan low yang sebelumnya di candle sebelumnya kan di 880, terus udah ke break, belum ke break. Nah, ini kan mantul di sini juga ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Nah, nah, ini nih.
Ini kan supportnya kalau biar kelihatan pakai 1 jam biar kelihatan nanti. Nah, support juga, ini support. Harusnya sih harusnya sih balik ya. Cuman ini agak ngerinya kan gini, kalau pakai Heiken-Ashi dia kayak head apa ya, head and shoulders gitu. Wait. Nah, mudah-mudahan ini besok nggak sampai breakdown lagi ya. Kalau breakdown lagi ya bisa dalam lagi sih. Jadi buat teman-teman sebaiknya kalau misalkan punya barang jangan ditambah-tambahin dulu ya. Diemin dulu aja karena potensi konfirmasi head and shoulder-nya tuh agak ngeri juga nih kalau misalkan. Tapi ini kan nggak selalu valid ya. Bisa jadi nanti validnya tuh kayak gini nih. Nanti dia break berarti kan head and shoulders. Terus dia akan retrace ke sini. Kalau dia masuk lagi itu udah gagal head and shoulders, gagal HNS dan dia berarti kalau misalkan dia uji resistnya bisa break resist yang di sini break resist dia dia bisa lanjut naik gitu. Yang bahaya itu kalau misalkan dia turun turun terus bablas itu loh, bablas baru bablas, nah itu ya bisa bisa penurunnya tuh dalam banget itu. Tapi ini kan penurunan BRMS kan disertai ini sebenarnya dia agak rentan news juga kan. Nah gitu kalau head and shoulders tuh bisa jauh gitu. Tapi kan sebelum ke sini ini udah ada resist yang sebelumnya, resist yang cup and handle yang sebelumnya di sini di 715 itu kan. Jadi pada intinya sih kalau punya barang di BRMS average atas ya tunggu dulu lah. Kalau mau cut loss segera cut loss. Ini misalkan besok break lagi di bawah 880 closing ya, closing 880 ya mau nggak mau ini mentok-mentoknya di 815 lah. 815 dia ngebreak lagi nggak itu? Seharusnya sih nggak ngebreak lagi ya. Kalaupun dia break ke sini ini harapan kita saat ke sini terus dia naik, nah ini break lagi ke sini. Gitu. Itu ya untuk BRMS potensi penurunnya gitu. Kalau dari forecasting juga pasti merah ya. Forecasting pasti merah sebentar. Forecasting mana nggak kelihatan ya? Oh dia sideway dulu. Nah, ini mungkin bisa jadi nanti kayak gini ya. Kalau dia nggak break ya bisa juga dia jalan-jalan dulu ini sideways. Sebenarnya pinginnya harapan gua sih sebenarnya sini sideways dulu baru nanti naik gitu. Tuh ya. eh saya nggak bisa ngajak ini hold ya karena average saya tuh kecil banget di bawah ya dan floating profitnya di atas 70% itu. Jadi ya hold aja lah sih menurut saya sih hold aja sih. Tuh BRMS ya. Buka Om sama Arna buka. Satu-satu aja dulu ya biar kebagian semua. Buka eh buka bagus sih. Masih uptrend. Masih uptrend. Dia mau double top tapi ditolak ya. Tadinya mau ke sini kayak gini nih. Nah, tapi dia nolak tuh. Dia nolak. Dia udah di sini tuh udah berhenti dan harusnya ya tinggal naiknya aja sih ini. Udah, tinggal naiknya aja ini. Buka. Buka kan sama dengan SMA ya. SMA buka MTK dia satu koloni. Potensinya dia, eh
Kayak gini nih, naik, turun, nanti naik gitu. Kalau mau masuk bisa, kalau masuk kalau belum punya mau masuk batasin resiko di 159 ya, 159. Nah, di situ. Ini supportnya pakai ini aja, 159. Oke, itu buka. JSMR. Berikutnya JSMR ya. JSMR kayaknya dulu pernah kita rekomendasi ya. Terus, nah ini yang kita sebut kalau swing ya. Swing itu kayak gini kadang kondisinya. Kan kita udah plan waktu itu pasti turun dulu, memang benar turun sampai sampai double top kan turun, udah bener turun. Terus wah ini potensi ngebentuk rounding menuju double bottom. Karena pada saat bikin ini kan ada bekasan yang dulu gambar ya bisa di searching juga di apa namanya di grup. Kan kayak gini ya. Ini kan tuh pada saat bikin ini kan dia kayak gini terus sini. Nah, ini udah kita prediksi ini rounding ya kita menggunakan target rounding gitu kan ke sini. Apakah dari sini mengalami kenaikan? Ya pada akhirnya kan naik di sini. Ini kan naik ya. Ini udah naik ke sini. Ini ke sini kan naik. Tapi kan kayak gini nih bisa turun dulu ke sini. Jadi pada dasarnya nih kita tuh tahu ini akan nanti ngebentuk rounding bottom loh kayak gini loh. Kayak gini kan sama aja. Cuman kadang-kadang teman-teman yang entry lebih awal begitu ke sini kok dia malah ke sini gimana nih gitu kan. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Karena kan kita entry-nya dari sini ya. Dari sini kan support break support satu doang. Nah, support duanya di mana? Support duanya di bawah. Di sini pakainya historical juga kan. Nah, di sini nih. Nah, itu yang saya bilang misalkan eh kita average-nya kapan ya? Apakah kita pas pada saat beli di sini terus turun ke sini break apakah average ya nggak dulu tunggu seberapa mantulnya nanti di mana nih gitu kan katakanlah di sini kan mantulnya di sini ya. Sementara support keduanya di sini kan jauh ya apakah kita averaging down nggak usah gitu kan averaging down tuh bolehnya di sini nih di sini tambah kalau kayak gini kan di tengah-tengah yang dikhawatirkan kan kita tambah di sini dia tambah turun nanti malah repot itu kan harus nambah-nambah terus itu kan jadi mendingan kita biarin aja drop ya udahlah break support satu dan tunggu dulu aja masuk ke support 2 atau enggak naik ke area support satu lagi gitu kan. Nah ini kan udah masuk area sini kan di sini juga retrace berkali-kali gitu kan. Jadi kita lihat nih sebentar dihapus dulu ya. Kita pakai time frame yang lebih pendek deh. Nah, eh, nah di sini kan dari candlenya kan kelihatan itu kan. Ketika eh, ngebreak support ini kan dia tertahan di support terus turun terus naik ke sini kan nggak langsung naik ya tapi di sini dulu nih muter-muter di sini malah nyaris wah nih mau turun lagi gitu kan jadi kita nggak usah nambah dulu nambahnya setelah benar-benar ini udah stabil di sini ini karena ini sideway kelihatan karena pakai time frame 1 jam kalau pakai daily nggak segitu banyak gitu kalau pakai daily kan sehari tak sekali sekali transaksi aja gitu nah di sini kan kelihatan kalau kita beli kayak gini terus turun nggak usah averaging begitu masuk area sini kan kita beli di sini oh ternyata kita baru beli udah break ya kan udah stabil di sini ternyata ngebreak lagi gimana ya tungguin dulu aja sampai yang di bawah artinya kan kalau teman-teman nambah di sini itu sama dengan pembelian di sini sama nambah itu kan nambah nambah dengan average kurang lebihnya di area yang sama kalau misalkan turun ke sini lagi ya nggak usah averaging down averagingnya di sini aja udah tunggu nanti begitu kayak gini kan candle panjang nih set ya ini kan pasti rame pada hari itu rame di portofolio juga harusnya kelihatan kalau memang niat trading kan harusnya dipantau gitu ya nah itu atau enggak kalau misalkan swing nggak mau mantau ya nggak apa-apa gitu nanti biarin aja nanti juga naik gitu naik nah ini sideways lagi naik terus turun lagi balik lagi kan nanti juga sideways lagi nanti naik jadi pada intinya seluruhnya tuh akan naik gitu tapi dalam perjalanannya itu tuh naik turun itu atau disebut ini tren minor, tren sekunder namanya. Kalau di teknikal tuh tren sekunder. Jadi ini katakanlah tren line, ini mayornya ini naik, uptrend. Nah, tren sekundernya di sini naik, apa naik turun. Di sini naik turun.
Itu. Jadi nggak usah khawatir. Itu. Yang dimasukin watch itu biasa saham-saham yang nggak aneh-aneh kok. Tapi memang liquid terus ada di Broksubnya cakep gitu kan. Pasti masuk watchlist. Oke, CSMR udah lama juga ya. Udah 25.2. Potensi wajib punya lagi Om Seno, belum ada. Oh, itu paling Diva aja sih, baru Diva. Beef kayaknya udah tadi ya di sana. Coba nanti cek deh. Beef. Beef masih bisa naik, Beef. Beef itu kan kemarin ada Rups juga ya. Terus nggak tahu kenapa dibanting, apakah ada news jelek atau enggak. Beef itu kena sih bentar. Beef ya masih gitu-gitu aja. Dia kan turun ya, terus naik, terus turun. Kemungkinan turun lagi sampai sini. Tapi nanti ya akan naik gitu. Yang penting jangan break support di sini aja nih. Supportnya di sini jangan break. Gitu. Kalau punya ya tunggu aja, tunggu sampai balik arah lah ya. Kalau mau cut loss segera, kalau nggak mau cut loss tunggu sampai sini dulu, balik arah baru kita tambah. Oke, to beef. Tadi apa MPPA? Om Amin Rais MPPA. MPPA, MPPA bagus sih. Cuman ya harus cepet ya. MPPA udah udah patah tren ya, patah tren. Dia break support, sini tertahan di support, break support masuk support lagi di sini. Ya kalau belum punya, kalau mau beli ya ntar dulu lah, tunggu masuk watchlist ya. Kalau udah punya mau diapain ya, pijakan terakhirnya di sini nih di 58. Nanti kalau sampai break 58 buang dulu aja, takutnya sampai ke 50. Itu MPPA. Ya tergantung koloninya juga ya. MPPA kan LPKR itu gitu kalau nggak salah ya. Oke, BIF, BRMS sudah, MBMA. MBMA. MBMA masih uptrend, polanya masih gitu-gitu aja ya. Dia naik naik. Kalau punya MBMA, cuan TP dulu aja. Dia pergerakannya emang gitu, naik turun itu kan. Kayak nggak bisa diharapkan untuk bertahan itu loh. Apalagi kalau MDK-nya ikut turun juga itu. Tuh, forecastingnya tuh turun ya, turun. Jadi kalau udah cuan take profit dulu aja. Dia polanya kan sama kayak yang tadi ya. Apa tuh tadi yang pertama? Ini kalau di sini nggak balik arah, dia pasti ngebreaknya ke sini nih. Sini baru nanti naik. Tuh. Mudah-mudahan di sini sih udah langsung balik, jadi nanti kayak gini gitu. Kalau enggak ya, kalau dia nggak mantul, kalau dia turun lagi, ya break ya ke sini. Kalau dia nggak turun lagi ya break ke sini. Nanti kalau udah break ke atas di 700 ya bisa bisa naik tinggi gitu, tambah lanjut ke sana. Itu ya, itu MBMA. Masih oke, cuman gue aja kesel ya sama MBMA tuh susah, susah dibanyakin itu loh. Maksudnya bisa tapi capek nunggunya gitu. Itu MBMA. PSHB, PSHB juga sama ya, rentan news emas. Kita udah gambar kayak gini juga belum jalan-jalan, tapi sejauh ini sih masih uptrend ya, masih uptrend, masih di area situ-situ aja juga ya. eh Kan ini mirip ya, polanya tuh mirip. Ini kan kalau dari sini kan sideway dulu terus naik, terus turun, sideway naik terus turun lagi, naik. Dia turun ke sini, ya nanti juga akan naik gitu. Selama nggak break ke bawah ya. Pokoknya paling bagus tuh ketika sideway gitu kita ikutin, oh sideway nih. Nanti begitu rame, set langsung sikat aja. Rame buat take profit, langsung beli cuan TP aja. Dia polanya kayak gitu kan, kelihatan dari candlenya kan banyak shadownya lah. Itu ya, itu untuk PSAB. Kalau PSAB nanti harga emas naik
atau ada berita yang bagus ya, yang buat pelarian itu, uh, dia akan ikut naik juga gitu kan. Cuman emas tuh sensitif banget itu, dikit-dikit naik, dikit-dikit turun. Jadi jangan jangan swing di situ kalau misalkan harganya udah tinggi. Om, kapan waktunya average run? Tadi udah dijawab ya. Eral PTRO, Eral. Eral, 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 eh, masih uptrend, Eral. Uptrend kok. Kalau mau beli, ya nggak dulu lah. Nggak terlalu menarik kalau untuk saham-saham begini. Candle-nya kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau punya di hold aja. Kalau misalkan minus gitu ya, hold. Kalau udah cuan ya pasang trailing stop aja kan. Candle-nya kelihatan dia kan memang potensinya kan turun dulu nih. Turun, ketahan di golden zone ya. Turun, nih golden zone di sini nih, area sini. Ini golden zone ya. Ya harusnya naik ini sih. Saat naik gitu. Pijakannya di mana? Di sini di 3264. Nih ya, ini kan satu, dua, tiga. Kalau turun lagi ke sini sampai break sini ya udah tinggalin dulu. PTRO, PTRO bagus ya. Di area sini dulu, nanti dia akan naik. Patokannya di 5.950 di sini nih. Oke, itu PTRO. Oh, Raja average 5.000 kalau average bagusnya di mana? Oh, kemarin pas waktu kita calling Raja tuh harusnya averaging Don. Tuh, besok besok kan ini Raja tuh kan kita rekomendasi seminggu atau 1 bulan ke depan akan naik ya. Jadi beli aja itu kan. Setiap kali turun, nambah aja, nggak apa-apa. 5.000 gitu ya. Itu untuk Raja. Raja masuk rekomendasi. Nah ini kan udah tertahan ya kan. Kita turunin dulu deh chart, time frame-nya turunin 1 jam nih. Nah dia kan udah di sini terus itu loh. Nah, nanti nih set, nanti dia ngikutin panah biru ini saat ke atas ke 6.000. Tapi kalau mau batasin resiko di 4280 ya, 4280 break ya buang dulu. Tuh Raja. Hadro juga sama, saham politik juga ya. Boy Tohir. Hadro, 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 Hadro. Kok dia berhenti di sini ya? Hadro masih, kalau mau beli, baiknya sih nunggu breakout trendline ya. Jadi, set ke sini ya. Mungkin di area 2.000 lah ya, 1.900 ke atas. Itu baru menarik gitu. Jadi nanti tuh dia kayak gini nih. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kalau dia bisa nge-break trend line ini, dia baru naik ke atas itu. Batas resikonya di mana? Di 1.600. GCCO tadi dijawab ya di video, cek di video. GCCO harusnya nggak minus ya, ini kok minus ya? Saya nggak tahu nih Om Amirul kenapa minus. Soalnya yang lain cuan kok dia minus ya. Nih, ini sisa-sisa pembahasan dulu kan masih ada nih. Dari bawah kita tuh 72. Dari bawah double bottom lah, terus kita masuk, terus sideways dulu, nanti akan nge-break ini, akan naik sampai 450. Nah sekarang ya lagi di situ-situ aja,
di 292 ya. Kayaknya mungkin akan ditahan di situ ya. 292. Cut loss seenggaknya sayang sih ya 22%. Cut loss kembali ke keputusan masing-masing Om. Jadi intinya kalau ngelihat secara keseluruhan gadget CEO kan ini eh coba cek newsnya seperti apa ya. Tapi kalau dari teknikal itu di sini aja udah ketahan di berapa nih? 290. Udah support terakhirnya tuh 290. Atau mentok-mentoknya di 270. Udah batas resikonya di situ aja. Harus balik arah nih kalau enggak mah bisa turun lagi dalam itu kan. Karena ini masih masih turun terus ininya ya arah forecasting namanya forecasting. Nah, turun tuh. Turunnya ke 270-an ya bener, 272 ya. 270 ya kurang lebihnya. Turun nanti potensi turunnya ke situ. Kalau udah break break down ke bawah 270 dilepas aja dulu gitu. Kalau terus ke depan kalau mau ini cut loss kalau mau memang mau menerapkan cut loss itu dari awal ditentuin itu. Misalkan entry ini batas resikonya kalau misalkan gua mau 3% udah cut loss aja deh itu kan. Nah, mendingan seperti itu kalau mau menganut sistem cut loss. Mau 5% cut loss gitu. Jadi konsisten 5% cut loss, 5% cut loss. Dan carinya jangan-jangan saham-saham yang jangan saham yang lagi rally ya, jadi lagi naik tinggi gitu kan. Ini tanpa ngeliat support resisten. Ini kan dua kalau minus 22% kan artinya udah lumayan jauh ya. Lumayan jauh itu. Kan 300 berapa tuh? 350-an lah average-nya kan. 350-an. Itu jauh. Ini udah meninggalkan banyak support gitu kalau kalau di situ gitu kan. Nah, belinya saya nggak tahu apakah beli di sini terus naik ke sini berharap lebih eh, di hold, turun di hold apa gimana nih kalau misalkan turun terus beli, nah itu di luar plan kita itu kan. Karena plan kita udah cukup jelas kok di sini. Sini di sini panahnya kan ada nih panah-panahnya. Itu ya, kalau mau cut loss kembali ke diri masing-masing, mau cut loss silahkan, mau kalau mau coba nunggu ngikutin pola teknikalnya ya di 270-an. 270 eh kalau nggak bisa bertahan di atas 272 262 ya di sini kalau di forecastingnya 262 ya. Kalau psikologis price atau candle yang sebelumnya itu 272. Di area, pakainya kan area ya. Pokoknya kalau dia dia ngelewatin area ini nih, area kotakan ini nih ya, ini ya. Kan area nih. Kalau dia sampai ngebreak area sini ke bawah lagi gitu. Kalau dia di sini terus mantul ya udah enak pasti balik arah ke atas. Tuh. Kayak oh Merdian 5 juta udah tadi. Ada tips cara melihat konfirmasi udah tadi ya. Turunnya sekejap. Oke udah. Mending average SMA atau beli raja. Mendingan beli raja sih. Kalau averaging down, sebenarnya averaging down tuh menguji kesabaran juga loh. Jadi pas di average down itu eh apa belum tentu balik ke average yang kita itu. Misalkan katakanlah punya SMA di harga 450, terus sekarang kan sekarang kan harga SMA tuh 300 berapa ya? 350-an ya. 350 terus average down tuh. Average down dapatlah average 400 itu ya katakan 400. Ya belum tentu balik ke 400 masalahnya itu gitu kan. Tapi kalau beli raja setidaknya kita ada harapan oh ini raja plannya ini nih dia naik cuan TP nanti baru SMA-nya kurangin. Oh dari raja tuh ke cuan 1 juta gitu misalkan. SMA-nya minus 2 juta. Ya udah si cuan raja itu dihangusin 500 ribu aja. 500 ribu udah buat ngebayar katalosnya SMA. SMA-nya dijual sebagian, setara kerugian 500 ribu, tapi udah ketutup profit 1 jutanya si Raja. Nah, teman-teman, setidaknya dapat modal yang lebih gede lagi nih. Nah, modal lebih gede itu lagi ditradingkan dengan cara trading trading yang disiplin. Jangan
Jangan beli raja terus nggak disiplin lagi loh. Itu kan katakanlah anggap aja kita kemarin kesalahan. Begitu dapat raja, cuan, jangan ngarep banyak dulu itu. Yang penting cuan dulu aja. Terus kalau misalkan turun gimana? Nah itu pilihan lagi. Mau tega nggak cut loss-nya itu kan. Yang kalau misalkan yang trading harusnya cut loss atau batasin resikonya. Oh turun ya cut loss itu. Kalau misalkan nggak mau kayak gitu ya jangan ngambil yang kalau sangkut SMA itu udah pasti bukan swing sih gitu. Karena SMA kan swingnya udah profit 100% lebih gitu. Itu ya. BWPT 168. BWPT. BWPT masih sideway ya di situ-situ aja. Masih uptrend, dia masih uptrend. Mungkin mau parkir dulu di sini. Nanti supportnya di 126 ya. Kalau break 126 ya buang dulu. Kalau nggak break dia nanti akan naik ke sini. Gitu ya. Oke ya, itu untuk BWPT. Seger. Seger kan udah sering cuan ya. Sering cuan, seger. Seger masih oke sih. Masih oke. Masih oke, seger ya. Oke, bisa ke 600 mungkin. Batasin resiko aja di berapa nih? 440. Mentoknya di 400 lah ya. Tuh seger. Tapi lihat polanya juga dulu ya seger tuh. Tuh seger. Terus BRMS udah tadi ya. BRMS kan udah. BRMS udah. MTK udah. Cek di video yang di live. Cuan masuk di average, average berapa? Cuan tadi cek di video sebelumnya. Kalau ada gap itu pasti Casey lagi nggak Om di chartnya bisa Casey bisa nggak ada yang Casey ada nggak itu harus belajar teknikal ya itu panjang ngejelasinnya ada common gap lah terus apa gap itu macam-macamnya banyak ada yang gap wajib Casey atau enggak jadi tergantung kalau yang aneh-aneh ya Casey itu ketutup itu tapi kalau memang dia gapnya karena eh, sahamnya bagus itu ya dia dapat project terus dapat mau ngasih dividen terus gap up itu kecil kemungkinannya untuk ketutup lagi. Bisa tapi lama itu. Pawon. Kayak dulu ya brand ya. Brand gagal MSCI kan ngedrop ya. Brek, 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 brek gitu ya. Itu ketutup itu kan. Dan cuan juga sama. Itu ketebak banget. Itu pasti ketutup. Karena kan penurunannya tuh penurunan yang gak wajar gitu. Jadi diakumulasi kok malah dibanting gitu. Ya harusnya balik lagi ke atas. Dan nyatanya emang balik. Ada pola yang di sharing juga di channel Adam and Eve ya. Itu pola patternnya. Dan itu cuan banyak banget itu. Oke, Pawon. Pawon. Pawon, gue tuh nggak terlalu suka Pawon ya. Kayak gini nih, dia sering masuk rekomendasi kan sama Pawon kan, masuk watchlist maksudnya. Ya udah, gini doang pergerakannya. Nanti dia nggak nge-break sini juga turun lagi gitu. Tapi kalau dia bisa nge-break di 400-an ya, ya bisa naik lah ke sini oke lah. Jadi nantinya kayak gini nih. Bentar. Nah, ini kan seharusnya ketika break di ini apa sih namanya ya? Falling wedge atau apa gitu ya. Pokoknya ada pola kayak gini ya. Kalau nge-break ke sini, terus retrace, terus ke sini harusnya tuh ke sini nih, tapi dia enggak, malah ketahan di support. Oh, ternyata ada support ini, ada support ini ya. Dia balik ya. Nah, nanti ke sini kalau dia nggak nge-break daerah sini itu ya 400 itu, ya balik lagi itu. Harusnya tuh nge-break baru naik. Kalau nggak belum nge-break mah buang aja, capek itu mawon lama. Gosko udah, LPPF. LPPF tuh siapa sih? Ramayana ya, LPPF.
LPPF cek deh, kayaknya udah pernah dibahas juga. Gap ini nih, gap yang ketutup ini nih. Karena dia kan pada waktu itu apa dia? Dia udah ketutup juga kan ini. Bagus sih, bisa naik ini, mulai uptrend ya. Ya target terdekatnya sini lah ya, di area berapa nih? Kurang lebih 1.800-an lah, 1.800. Supportnya di sini ya. Supportnya pakai ini aja nih. Oh inilah 1.500 supportnya. Itu. Atau enggak, ini berapa sih? Beda dikit lah ya area area kayak 1.500 supportnya ya. Pakai 1.500 ini nih. Kan udah break break trend line ya, ini kan udah kesini ya, tinggal naiknya aja gitu. Tuh LPPF. LPPF, apa LPKR nih? GTSI. GTSI ini gimana baja ya? Baja keras. GTSI masih uptrend, asal jangan pucuk aja loh belinya. Ya paling turun ke sini sih, turun. Ini harusnya sih kayak gini ya, idealnya ya. Tapi ini kalau ngebreak di bawah, ini berapa sih? Wait. Di bawah 119. Kalau dia ngebreak di bawah 119, dia turun ke sini. Ya pastikan nggak break di bawah 119 itu aja sih. GTSI, PSAB udah, PKSL, BKSL belum jalan ya. Ini pernah kita rekomendasikan. Ini kan ada long position atau kalau di trading tuh long position tau kan ya. Jadi ini area merah itu area kita beli, kalau ngebreak ke bawah cut loss, kalau hijau ini area sell. Sebenarnya kalau di trading itu udah cuan kita itu. Kalau benar-benar kita pakai trailing stop ya, karena dia naiknya udah cukup lumayan, tapi emang nggak capai target. Pada saat beli ini direkomendasikan kan beli naik udah cuan 16% gitu kan. Target kita kan sebenarnya 30% ya. Baru jalan 50%-nya dari target, take profit aja atau enggak pasang, itulah gunanya pasang trailing stop. Karena setelah naik ke sini dia malah turun dan masuk area beli lagi gitu. Nah ini selama dia nggak ngebreak di bawah 102, ya nanti akan naik gitu. Kan polanya kan kayak gitu. Set ke sini, kalau ke sini ngebreak ke atas, baru naik. Nanti jadinya double bottom gitu. Double bottom baru naik. Nah ini juga sensitif sama rate ya, BKSL. Buat yang baru join BKSL tuh, kita tuh dulu dari sini nih, dari berapa? Ini berapa nih? 80-an lah dari sini. Set itu. BKSL, PIF udah tadi. Ah, Arna. Arna kayaknya orang. Ini Arna pernah dibahas dulu ya. Dia ada bekasnya, berarti kan pernah dibahas. Arna dia gagal gagal break apa uji support, dia kan udah ngebreak sini ya, jadi udah cuan sedikit banget sih, baru cuan berapa ya, bentar, 7% ya, 7% terus turun lagi, dan kalau masih hold pasti minusnya banyak banget ini mah.
turun ke sini. Nah, ini support di sini pun disikat sama dia kan ini. Supportnya disikat, ya nggak menarik lah, tunggu dulu lah ya. Karena, cuman kalau punya barang, ini pertanyakan mungkin punya barang ya. Kalau nggak punya barang ngapain nanya kan? eh Tunggu di sini aja sekalian di gila jauh banget ya 300. Tunggu di 300 sekalian kalau mau tuh. Sini nih ya. Kan chartnya tuh kecil-kecil tapi turun itu diiris-iris pelan-pelan. Naik 2% turun 1%, naik 2% turun 1%. Suaranya kecil om. Tapi dijawab normal kok bang, volumenya aja gedein MTK. Ya udahlah ya udah ada yang jawab. MTK udah tadi ya di video cek aja. FUTR. FUTR yang gila sih. FUTR gila-gila. FUTR kan kemarin turun ya. Volumenya kan bisa dicek. Volume MACD stok. Oke. eh Volumenya nggak terlalu gede buangannya kemarin tuh. Sini ya, lihat volumenya di sini ya. Selama ini masih banyak hijau ya udah masih bisa naik. Kita lihat besok harusnya sih candle hijau besok ya. Saat sini mungkin turun dikit baru naik. Supportnya di mana? Supportnya lumayan lumayan jauh nih di 530. Dia mungkin turun dulu baru naik gitu. Kayak ya, terus stokastiknya udah mulai keluar dari overbought-nya jadi ya potensi menurun sih. Batasin resiko aja. MTK udah, maksudnya di YouTube tadi coba lihat di YouTube. Iya, di YouTube tuh tadi live. Teman-teman cek di YouTube, terus diklik bagian live itu nanti ada video di situ ada bahas IASG, ada bahas MTK, BRMS itu udah di situ ya. Buka Om, udah MTK lihat di video aja Om kan tadi dibahas SMA juga di situ. Iya, oke. Buka udah dibahas, barusan nanti diulang lagi. Oke, video minggu lalu, video bukan minggu lalu tadi sore. Tadi sore kan ada live. Itu linknya ada di itu kok di apa? Di grup ya. Itu yang di Kolonial Live. Oke, asli lebih capek nunggunya. Iya, gue asri ya, asri punya asri gue banyak. Cuan cuma 5%, 3% itu gak ditepes. Sekarang minus lagi, capek banget tungguinnya. Jadi dulunya tuh udah cuan, terus tambah makin gede gitu kan. Average-nya kan makin naik ya. Emang ngarepnya 200 itu. Kok nggak sampai-sampai dari 120-an ya kalau salah 120. 120 kan di area-area sini lah dulu lah masih masih jauh gitu. Ini kan rencana kita kan IHNS kan Inverse Head on Shoulders. Sini kan, set sini naik sini gitu kan tadinya kan plannya gitu loh. Kok nggak naik-naik gitu kan naik ke sini kepentok 191 karena psikologisnya gitu ya 191 mentok break lagi tapi dia di area situ-situ aja sebenarnya di sini ya. Nah ini sebenarnya bagus juga nih bagus juga dia. Kalau kita hapus semua ya katakanlah hapus semua nih. Kita bisa pakai ini nih bisa pakai bullish flag pattern namanya. Wait, pun mana ya oh ini nih. Gitu nantinya tuh kayak gitu harusnya ya jadi bisa sampai 220-an lah bisa. Cuman dia kalau kalau ada berita suku bunga turun aja kemarin tuh, itu keren itu, bisa naik tinggi. Ini forecastingnya harusnya bagus sih, mana ya? Oh nggak keluar ya? Oh wait. Tuh turun turun tapi nggak turun itu loh, dia menolak turun. eh
Ini gue ada juga sih. Harusnya kayak gini nih. Set. Nah, ini kalau flag pattern tuh kalau break aja ya break tuh dia bisa enak gitu. Tapi kalau breaknya ke bawah tuh yang repot break ya turun itu bener turun ya. Kan dia memang arahnya downtrend tapi apa ya? Ada tertahan itu di area tertentu itu. Ya mudah-mudahan ini nggak break ya. Kalau nggak break ya udah tinggal menikmati hasilnya nanti kesabaran. Ini kan sama kayak gini nih. Sebenarnya sama kayak yang di bawahnya juga sama kan di sini nih. Nah, itu kan sama. Nah, plan apa pola kayak gini biasanya sih jarang gagal ya. Dulu SMA JPF Pak Japfa tuh bisa luber-luber banget itu. Polanya sama. Ingat banget ya JPF dulu tuh. Tuh kan ada gambar-gambar yang dulu tuh. Set polanya. Sama persis polanya kayak gitu. Becip. Cip. 7 menit lagi udahan ya. Setengah 10 ya. Jadi kalau yang nggak kebaca nanti tinggal tanya Rogi aja deh. Becip masih uptrend, mayor, uptrend, belum patah trend line. Lagi koreksi, udah mulai balik arah. Polanya kayak gini ya, polanya. Naik, turun, naik, turun. Nah, mungkin nanti naik segini kali ya. Atau enggak sama deh gitu misalkan. Lebih bagus sih dia kalau ngelebihin dari 131 ya. Kalau dia bisa nge-break resist yang sebelumnya tuh bisa naik tinggi lagi gitu. Ah, sini nih. Gitu ya. Becip. Oh, tadi udah ya. Thanks. Oke, mabur ya. Ya. PRC potensi akuisisi KH. KH siapa ya? BRC potensi akuisisi KH. Kalau akuisisi Infoback apa? Pokoknya isu-isu gitu ya, itu datangnya biasanya belakangan sih. BRC kemarin closing ARA ya, ARA. Besok naik nih. Ini akan terjadi candle kayak gini prediksinya ya. Jadi nanti ada candle sini. Candle hijau, gap up sedikit langsung naik. Cuan TP aja dulu. Kan polanya dia naik, turun, apa sideways terus naik, nanti sideways lagi nih. Bisa kalau besok nggak langsung ini hold aja kalau mau sabar nunggu nanti kan sideways gini, nanti baru naik. Om, cara screening buat swing ataupun scalping Om di Stockbit. Rahasia Om Apin itu ya, itu dijawab ya. Nggak, nggak bisa dijelasin segitu sih gitu. Apa ada alurnya itu nggak bisa, nggak cukup di Zoom ini. Harus harus dijelasin alur kan menganalisis siklus saham lah segala macam itu nggak serta merta. Oh pakai ini MCD misalnya MCD-nya begini beli nggak kayak gitu gitu. Perlu perlu setidaknya perlu baca buku lah, apa segala macam. Perlu praktek yang lama juga gitu. Nanti baru tahu itu kan. Dan saran terbaik ya ikut sertifikasi technical analysis itu. Itu udah paling bagus sih. Mina sama Nes. Mina. Mina patah tren. Mina patah tren. Mina patah tren, tapi kalau dia masuk besok naik lagi ke area trend line ya sini naik lagi ke area sini ya bisa naik gitu.
Yang penting batasin resikonya di sini nih. Di sini atau terakhir di sini nih. Kalau udah sampai breakdown ya downtrend soalnya. Oke, itu untuk Pina. Beef udah. Suaranya kok jadi kecil ya? Masa sih? eh Memang iya ya suaranya kecil. Bentar. Cek, cek. Enggak sih, di sini masih oke sih di tes speaker. BMTR kan udah cuan cuy. Balik lagi ya. BMTR di Golden Zone tuh parkir ya sini. Ya ntar juga naik lah kalau nggak breakdown ke bawah 140. Kalau di bawah 130 ya buang aja dulu kalau misalkan nyangkut. Dia lama soalnya. Sideway-nya lama. Pijakan di 130 ya BMTR. Ikan. Ikan. Ikan downtrend ya. Dia ngebreak terus. Ikan tungguin. Kalau punya batasin cut loss di sini di 104 ya. 100 lah tuh ikan. BWPT. BWPT udah tadi ya. Pawan udah. Cekon. Cekon ya gimana rate BI ini. Cekon tuh sebenarnya udah digambar nih panah gitu ya. Selama nggak break di bawah 82 aman sih. Bisa naik. Asri, Om greget iya. Capek nunggunya iya. Sama gue juga capek. Tapi ya teman-teman tahu lah ya. Intinya kan dia mau naik cuman kayak gitu gitu. Kalau capek buang aja dulu. Kemarin udah niat sebenarnya, aduh udah cuan nih 4% mau buang kok sayang nunggunya udah lama gitu kan. Jadi masih kepikiran kayak gitu gitu. Ini udah lama nunggu nih. Masa 4% take profit itu kan. Kalau sehari sih baru beli hari itu terus naik sih nggak apa-apa ya. Kalau udah nunggunya lama 4% kok take profit itu. Kayaknya lebih baik cut loss itu daripada profit segitu. TB Jar. Aduh, dia sahamnya Haji Hisam ini ya, Haji Hisam tuh oh nggak bisa dianalisa dia tuh. Waktu itu kita analisa jar ya di harga 400 cuan itu loh. Tapi begitu ke sana-sana tuh, wah ini gimana nih? Dia kok nggak turun-turun itu loh. Jadi udah faktor X-nya banyak gitu. Termasuk TB juga punya dia juga kan kalau nggak salah. Ya masih bisa naik sih kan kemarin dibanting ya, dibanting 10%. Hmm, tapi ikan nasinya masih oke sih. Batasin resiko di sini aja nih di ini berapa nih? 1845 ya. 1845 kalau break ke bawah ini buang dulu aja kalau punya sangkutan. Kalau mau hold ya hold aja. Yang penting eh, cukup amunisi nanti ya pahit-pahitnya ke sini 500. Dalam banget ya. Batasin sini aja lah ya. Kedalaman nanti. TB jar MLPL MLPL udah bukan ini. Tadi MPPA. Ih, oh, tiap hari merah dia. Buset dah. 120 ini udah ini siapa yang cuan segini ya waktu itu ya? Punya Winda ya. Makasih. Oh iya Winda. Oh, MLPL. Lu lagian nakap pucuk ya. Ini udah susah nih kalau udah ini udah patah tren terus udah downtrend. Ya terakhir di sini paling 120. Kalau 120 break ya bisa amsyong ke 84. Katul setengahnya silakan kembali ke masing-masing. FUTR udah, Jekon udah, BCP udah, Nobu. Nobu Winrest gue yakin sih dia naik ya. Nobu. Window dressing. Nah ini gambarnya masih ada. Apalah arti sebuah gambar nggak jalan-jalan. Nah, situ-situ aja ya Nobu ya.
Di 490 berapa tuh? 492, 498, 500. Capek nunggunya mendingan dibuang kalau capek sih. Gue sih ada sih ya, biarin aja lah. Belum banyak. Nanti nunggu tiba-tiba rame, set ya udah beli aja. Ini kalau sampai nanti triple bottom tuh, wah ini mantep banget. Pasti naiknya kenceng. Fast sama Haji Sam. Fast tuh KFC ya. Jadi produk boykot sebaiknya jangan dibeli kalau buat yang Muslim. eh dia kan masih bisa naik kok. Ini juga hijau juga ya. Itu ya. Tapi saya nggak merekomendasikan ini ya Fast ya. Normal om. Oh, man, om lanjut pipa. Oke, sampai INDX stop dulu ya. Pipa. Sampai om user ya apa tuh? Di bawahnya om Dani tuh. Pipa, pipa tuh gorengan banget ya. Pipa tuh di sini kita tuh dulu tuh. Nih ada sisa ada bekasnya tuh. Average berapa tuh? 80. Wah, gila ya. 80 sekarang udah 600. 600 masih bisa naik. Ya batasin di sini aja nih. Kalau sampai break ya buang. Ah. Nes. Oh gini ya Nes ya. Oh salah kali. Bukan Nes itu ya. Oke, oke. Nes sideways masih bisa naik. Batasin resiko di sini. 332. 332, 330 lah. Kalau break di bawah itu buang dulu aja. Tuh Nes. Tapi ini menarik sebenarnya kalau cat-cat begini menarik nih kayak gini. Ah, dia kan sideways dulu ya. Nanti kalau ngebreaknya ke atas dia naik sini nih ke 470, ke 500 gitu ya. Bullish break pattern namanya. Sama kayak tadi apa tuh? Asri ya. Nes DGBG. DGBG kemarin udah ada kan masuk watchlist juga. Bagus dia naiknya pelan-pelan, mantul di support, siap-siap tren uptrend. Ini masih downtrend ya. Nanti kalau nge-break ke sini, break dia akan naik gitu. Sorry, masih uptrend. Mayornya ya masih uptrend ya ini. Karena belum nge-break di support yang ini ada support di bawahnya di sini nih. Dia downtrend kalau dia udah nge-break area 324. Wapo, Wapo, Wapo nggak lah hindari. Kalau masuk watchlist baru trading kan ya. Kan udah cuan kemarin. Kalau nggak mau cut loss, misalkan harga pucuk di hold aja. Kalau misalkan nggak mau cut loss nanti suatu saat dia akan naik juga kok. Dia akan sideways nanti akan naik lagi. Tapi nggak tahu kapan. Kalau nggak sabar di cut loss aja kalau break di bawah 210. Oke, terakhir ya INDX, INDX, INDX. Batasin di 140. Kalau nggak, kalau dia sampai break di bawah 140 ya cut loss dulu aja lah. Itu indeks ya. Dulu masuk di 90-an pas di call Om Hafid masih di FCA pipa iya. Pipa dada juga sempat masuk sih cuman nggak masuk akal ya dihapus. Pipa terus apa lagi ya CBR juga masuk. Tos
Telkom. Udah. TOS terakhir Telkom ya. TOS masih uptrend, cuy. Tuh, gitu. Ini kayak saham-saham kayak mau naik tinggi ini sih, TOS ini nih. Gini, naik tinggi kan, terus turun. Nanti kayak gini nih. Nah, nanti suatu saat akan tinggi lagi gitu. Nggak tahu kapan. Sabarin aja kalau punya. Telkom, terakhir Telkom. Telkom bagus. Head and Shoulders-nya jalan nih ya. Dia udah nge-break, udah uji support juga, udah naik lagi. Kalau nge-break di atas berapa nih? 3490 ya. Nah, kalau dia bisa nge-break ke sini lagi, break gitu ya. Ini kenceng nih nanti sampai 4000-an ya, 4200 bisa. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Zoom. Ada berapa nih? 50 orang lebih, 60. Ya gitulah kurang lebih. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga besok cuan ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada